3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Tangkap di udara, tangan besar cahaya bintang datang dari langit dan runtuh selamanya, membuat para dewa dan iblis merosot. Ini adalah langkah Tianzun. Targetnya bukan musuh kuat mereka, tapi Qin Chen. Ujian sebenarnya dari Qin Chen datang. Awalnya, rencana Qin Chen adalah menerobos alam di Zun dan menerobos pengepungan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa terobosannya akan sangat sulit, seperti parit alami, dan dia akan terjebak di sini. Nyatanya, sejak dia membuat keputusan ini dan memilih untuk memasuki tempat rahasia Qin kuno, dia sudah menduga saat ini akan tiba, tetapi dia tidak punya cara lain. Dia akan ditemukan cepat atau lambat, atau bahkan ditangkap di dalam toples. Tapi tinggal di dunia luar itu sama saja, bahkan lebih awal. Sebaliknya, memasuki keadaan rahasia Qin kuno akan memberinya waktu untuk menerobos. Namun, Qin Chen tidak menyangka bahwa dia akan menemukan dirinya sendiri sebelum dia membuat terobosan menyeluruh. Selain itu, dia langsung menunjukkan kekuatan sihirnya yang hebat dan ingin menangkapnya sebelum melelehkan Kaisar Api. Ledakan, dalam angin puyuh hitam tak berujung, Qin Chen tiba-tiba berdiri dan menembakkan pelangi di matanya. Dia tahu bahwa sudah terlambat untuk menerobos lagi. Prioritas utama adalah untuk melawan kekuatan sihir besar dari Dewa Bintang Jatuh, dan kemudian dia bisa mempertimbangkan hal berikutnya. Telapak bintang jatuh Tianzun meledak, dan kekuatan Qi meledak. Itu melintasi ruang dan waktu tempat rahasia Qin kuno. Itu tak terukur, seperti runtuhnya Tianzu. Tiba-tiba, Qin Chen dengan cepat menghitung dalam pikirannya, dan hasilnya semua merasa bahwa tidak ada cara lain selain berjuang keras. Tianzun Qi terlalu menakutkan untuk dikunci, dan bintang jatuh Tianzun membuat langkah kuat untuk mencegah Qin Chen melarikan diri. Bocah Teran, hati-hati. Hong Huang Zulong segera mengingatkannya. Penguasa langit dari Istana Dewa Bintang. Tidak semudah itu mendapatkanku. Begitu tubuh Qin Chen terguncang, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kekacauan, dan napas aslinya meletus seperti letusan gunung berapi. Semacam keagungan yang luar biasa menyembur keluar dari tubuhnya. 10.000 kekuatan magis, jaga tubuhku, satu pukulan surga, tidak bisa goyah. Qin Chen meraung liar dan meluncurkan semua kekuatannya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa kalah sekarang. Itu adalah momen paling berbahaya yang pernah ada. Jika dia tertangkap, dia akan mati. Tidak diragukan lagi, itu bukan langkah orang lain. Itu adalah Tianzun, raksasa top yang sebenarnya di alam semesta. Seorang guru surgawi cukup untuk membuat suatu ras menjadi ras tingkat kedua di alam semesta, yang menunjukkan status guru surgawi di alam semesta. Bahkan di medan pertempuran 10.000 kelompok etnis, seorang guru surgawi dapat duduk di kemah ras teratas dan mempertahankan satu sisi. Ini adalah pejabat hebat di alam semesta, pria yang sangat besar. Qin Chen dapat merasakan bahwa pukulan bintang jatuh Tianzun telah membangkitkan kekuatan sihir teratas dari istana Dewa Bintangnya. Namun, ketika Qin Chen benar-benar merasakan kekuatan bintang jatuh Tianzun, dia akhirnya menyadari bahwa pemisahan Tianzun, setengah langkah Tianzun dan Tianzun sendiri tidak bisa berbeda daoji. Namun, ini adalah kesempatan besar bagi Qin Chen untuk membunuhnya. Jika dia bisa melawan dan memblokirnya dengan lancar, dia bisa mengerti arti mendalam dari serangan Tianzun. Itu akan memainkan peran yang tak terukur dalam menerobos alam di Zun dan bahkan menjadi kekuatan yang kuat untuk mendorongnya menerobos di Zun. Jadi Qin Chen mengumpulkan momen ini. Semua jenis kekuatan gaib didorong secara ekstrim oleh Qin Chen. Dalam sekejap, pelepasan Buddha adalah tahun-tahun yang tak terhingga. Dampak mengerikan dari serangan Tianzun akhirnya benar-benar ditekan. Qin Chen merasa semuanya hilang. Tampaknya bahkan tubuhnya sendiri dihancurkan olehnya. Keinginannya hampir terasa hancur. Ini adalah kehendak surga yang terkandung dalam kekuatan telapak tangan itu, yang cukup untuk menghancurkan segalanya dan melenyapkan segala zaman. Aku abadi, selamanya. Qin Chen meraung dan kekacauan di tubuhnya berkecamuk. Ledakan, akhirnya, telapak tangan besar itu benar-benar ditekan, dan nafas kacau seluruh tubuh Qin Chen tiba-tiba pecah berkeping-keping, dan kekuatan surga yang mengerikan miring dan meledak ke dalam tubuhnya.
Di bawah desakan gila Qin Chen, itu menghancurkan kekuatan terkuat dan menahan 80% serangan. Pada saat ini, di tubuh debu Qin, kekuatan asal mula satu jalan naik, dan satu sama lain saling memantulkan. Tiba-tiba, seluruh kitab asal mula telah naik ke tingkat terbesar, dan semua esensi telah diubah menjadi pemahaman tentang asal mula. Bersenandung, tanda tanya, Qin Chen ditindas ke tubuh yang ekstrim dan pecah menjadi raungan yang mengguncang bumi. Semua peradaban asli menyatu menjadi kekuatan sihir, yang dimainkan di udara dan bertabrakan dengan tangan guru surgawi. Semua hal berubah menjadi bubuk dengan pusatnya sendiri. Langit dan bumi pecah, angin puyuh yang gelap itu, ledakan gila. Suara mendesing. Pada saat ini, banyak orang yang dekat dengan tempat rahasia Qin kuno juga memasuki tempat itu, dan melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri, menunjukkan kengerian mereka satu persatu. Apakah manusia naga asli ada di sini? Apakah kamu melihat itu? Bintang jatuh guru surgawi bergerak pada anak laki-laki itu. Desis, apakah anak laki-laki itu sudah mati? Bintang jatuh Tianzun adalah wakil pemimpin istana Dewa Bintang ras manusia. Dia memiliki kekuatan untuk mencapai langit. Telapak tangan kaisar jatuh di tubuh pria itu. Meskipun dia terpisah dari kehampaan tak berujung dan melintasi alam rahasia dari dagu kuno, itu cukup untuk membunuh banyak orang kuat. Ini sangat mengerikan. Seluruh keadaan rahasia dagu mengeom dan meledak. Apakah ini kekuatan Tianzun? Bocah naga sejati dapat mengalahkan orang kuat seperti Yuan Huandizun, tetapi dia tidak dapat menanggungnya bahkan dengan bantuan Tianzun. Dia diledakkan di udara, dan tidak ada tubuh yang tersisa. Bintang jatuh Tianzun menembaknya dengan satu tangan, dan banyak orang kuat dari semua negara yang memasuki tempat ini melihat pemandangan yang sangat tragis. Di bawah telapak tangan yang menjulang tinggi, orang-orang naga asli meledak dengan kekuatan sihir yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kemudian semuanya menjadi tidak terlihat dalam tabrakan itu. Semua orang mengira Qin Chen jatuh di telapak tangan ini. Lagi pula, kekuatan telapak tangan ini terlalu besar, yang langsung mengeluarkan kehampaan gelap di negara rahasia dagu kuno. Melihat orang-orang kuat dari semua negara datang, bintang jatuh guru surgawi tidak menggerakkan wajahnya, tetapi mengambil minuman dingin dan langsung pergi ke kehampaan. Lagi pula, itu adalah bagian terdalam dari alam rahasia Qin kuno, di mana angin puyuh kegelapan melonjak, dan Dewa Bintang jatuh tidak dapat membedakan situasi spesifik. Dia hanya tahu bahwa dia telah menangkap keberadaan yang solid, jadi dia harus memadatkan kekuatan bintang di bagian dalam dari alam rahasia Qin kuno yang diambil Qin Chen dan mengambil gambar. Apakah pihak lain mati atau tidak? Harta karun orang tersebut harus diperoleh sendiri. Namun, pada saat bayangan telapak cahaya bintang dari bintang jatuh, dewa ingin memadat lagi. Ledakan. Di tempat itu, pedang naga Qi yang mengerikan terkondensasi, dan roh jahat yang menggelinding berubah menjadi cahaya pedang di seluruh langit. Cahaya pedang sangat besar, membentuk keruntuhan sungai yang menjulang tinggi, menembus lubang telapak cahaya bintang dan meledak berkeping-keping. Benarkah manusia naga tidak mati? Banyak orang terkejut melihatnya, dan kemudian melihat bahwa dalam cahaya bintang yang berputar, Qin Chen muncul, dengan darah di sekujur tubuhnya. Jelas, dia terluka parah, tetapi matanya lebih cerah dari sebelumnya, dan tubuhnya lurus dan lurus. Dia selamat dari pukulan bintang jatuh yang mengerikan. Banyak orang terkejut. Apakah ini masih manusia? Ini hanyalah keberadaan yang tak terkalahkan. Lihat banyak orang kulit kepala mati rasa. Itulah kekuatan Tuhan untuk menghancurkan nebula dengan jentikan jari. Itu bisa melawan. Apakah ini masih manusia? Siapa lagi yang bisa membunuhnya? Tidak mungkin. Bintang jatuh Tianzun juga meraung. Dalam sekejap, dia kehilangan kesabaran. Dia tidak menyangka Qin Chen memblokir telapak tangannya sendiri. Telapak tangan dewa sangat kuat. Qin Chen memiliki jantung berdebar di hatinya. Jika dia tidak memiliki kekuatan dunia yang kacau untuk menyediakan sumber kekacauan, jika dia tidak memiliki Hao Tian Senjia, dan telah mengurangi 70% serangannya, dia akan diledakkan dan tubuhnya akan hilang. Tapi sekarang, dia selamat, dan dia merasakan kekuatan bintang jatuh, dan dia mendapat wawasan baru. Cahaya bintang mengembun, ambil gambar untukku. Bintang jatuh Tianzun menjadi marah. Dia melangkah keluar dari tubuhnya dan mengumpulkan aturan di tubuhnya. Cahaya bintang yang luas bermekaran.
Kekuatan bintang-bintang yang pecah di sekitar Qin Chen dengan cepat berkumpul, dan dia sekali lagi berubah menjadi tangan besar cahaya bintang untuk menangkap Qin Chen. Sudahkah kamu bertanya padaku apakah kamu ingin mengumpulkan kekuatan bintang-bintang? Qin Chen mencibir dan menyeka darah dari mulutnya. Tiba-tiba, jam 10.000 bintang muncul di tangannya, berdengung, bergetar karena kekuatan makhluk surgawi di sekelilingnya. Tiba-tiba, cahaya bintang surgawi yang berputar dengan cepat disatukan oleh jam bintang 10.000 dan dihirup ke dalamnya, dan cahaya pada jam bintang 10.000 mekar dan menjadi terang dan luar biasa. 10.000 bintang. Dewa bintang jatuh meraung. Bocah itu bahkan menggunakan jam 10.000 bintang untuk menyerap kekuatan surgawinya. Padahal, ini tidak mungkin jika di luar. Tapi ini adalah tempat rahasia dari Qin kuno. Ada angin puyuh yang mengerikan melonjak. Meskipun bintang jatuh tidak takut dengan tempat rahasia Qin kuno, dia ingin mendesak kekuatan bintang di sini namun, itu lebih dari 10 kali lebih sulit daripada dunia luar, dan Qin Chen mengambil kesempatan itu. Nak, apakah kamu pikir kamu bisa lolos dari serangan ini? Kamu telah membunuh yang kuat di rumah bintang dan dewaku. Kursi ini akan membawamu hari ini. Bintang jatuh Tianzun membentak suaranya, melangkah keluar dan menamparkan Qin Chen lagi. Kali ini telapak bintang bahkan lebih menakutkan, menutupi langit dan matahari. Angin puyuh gelap di tanah rahasia Qin kuno meledak satu demi satu. Bang! Di kejauhan, banyak pemuja dari semua bangsa hanya merasakan nafas ini, dan mereka terguncang, dan setiap nafas melayang. Melihat bintang jatuh, Tianzun ingin melawan Qin Chen lagi. Tiba-tiba, ledakan. Gelombang yang sama mengerikannya datang dalam sekejap dan menyelimuti seluruh alam rahasia Qin kuno. Ruang mengerikan yang awalnya mengikat seluruh tempat rahasia Qin kuno langsung dilepaskan. Dewa lain, Rongyan yang datang. Banyak orang menoleh dan melihat bahwa Kaisar Rongyan penuh dengan ki pembunuh dan memasuki keadaan rahasia Qin kuno dalam sekejap. Rongyan Tianzun sangat marah dan marah. Dia adalah orang pertama yang datang ke sini. Tanpa diduga, dia adalah orang pertama yang tiba di sini. Pada saat memasuki keadaan rahasia dagu kuno, Rongyan Tianzun membuka mulutnya, dan telapak ajaib peradangan cair ditekan untuk meledakkan telapak bintang jatuh. Dalam sekejap, ledakan, dua kekuatan surga yang mengerikan meledak di negara rahasia Qin kuno. Rongyan Tianzun, apakah kamu berani menghentikanku? Bintang jatuh Tianzun terkejut dan marah. Dia sudah bergerak secepat mungkin. Tanpa diduga, dia masih didatangi oleh Rongyan Tianzun. Sialan, dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen begitu kuat sehingga dia memblokir serangan pertamanya. Apa yang aku takutkan? Kamu tidak memberiku wajah, kan? Apakah kamu bahkan tidak mengerti prinsip datang pertama, datang kedua? Nada suara Rongyan Tianzun dingin, dan bintang jatuh Tianzun masih memiliki wajah untuk membuka mulutnya. Dia adalah tempat rahasia Qin kuno. Kekuatan mengerikan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti sama sekali. Itu lebih baik daripada apa yang disebut makhluk surgawi setengah langkah mereka. Jika mereka berani menyerbu, mereka hanya akan bisa menghancurkan diri mereka sendiri. Kedua master surga menggunakan kekuatan sihir mereka untuk mencegah satu sama lain masuk. Mereka berperang melawan satu sama lain. Sebaliknya, Qin Chen, di bagian terdalam dari dunia rahasia, memiliki kesempatan untuk bernapas. Mata Qin Chen dingin, tubuhnya melonjak, dan dia merasakan kekuatan surga. Bintang jatuh Tianzun, apakah kamu harus menjadi musuh klan iblis kita? Rongyan Tianzun marah. Di bawah campur tangan satu sama lain, mereka berjuang untuk bergerak maju dan berebut dengan liar untuk menguasai langit dan bumi. Kaisar meraung, kamu membuatku marah. Yah, tidak masuk akal. Alam semesta yang luas ini, yang lainnya salah, kekuatan dulu. Bintang jatuh Tianzun juga berkata dengan dingin, Rongyan Tianzun, aku bisa memberi Anda menghadapi, memberi Anda wajah klan iblis, dan memberi Anda pembuangan orang naga asli ini, tetapi banyak harta di tubuh orang ini harus dimiliki oleh istana Dewa Bintang kami. Yang mereka pedulikan adalah lebih banyak harta karun Qin Chen dalam koleksi Vientiane God. Karena, pada level mereka tahu lebih banyak tentang Dewa Vientiane daripada pejabat biasa. Mereka semua samar-samar tahu bahwa harta paling berharga yang terkandung dalam koleksi Dewa Vientiane itu menakutkan. Jika mereka tidak salah menebak,
Hal ini bahkan dapat membuat mereka membongkar misteri tingkat tinggi akhir-akhir ini. Ini adalah harta surga tertinggi untuk menjadi gila. Hahaha, itu lelucon. Kaisar api cair meraung, dan roh jahat itu berguling. Lalu lihat, keluarga iblisku masih takut kamu tidak bisa menjadi istana Dewa Bintang. Tidak mendapat masalah, bersenandung, setan. Bahkan jika kamu bisa mewakili setan, istana bintangku bukan vegetarian. Namun, Bintang Jatuh Tianzun tidak takut sama sekali. Dia mendengus. Di tanah rahasia Qin kuno, kamu dan aku hanya bisa sedikit dekat dengan bocah itu, tapi aku tiba lebih awal darimu. Secara alami, aku tiba lebih awal darimu, dan tentu saja, aku tiba di tempat bocah itu lebih awal darimu. Mulut berkata begitu, tapi Bintang Jatuh di dasar langit agak takut. Karena kali ini, dia juga tahu bahwa iblis menderita kerugian besar, dan yang kuat dari semua iblis teratas jatuh peristiwa yang sangat besar. Saya khawatir iblis telah memperhatikan mereka. Meskipun istana Dewa Bintang kuat, itu masih jauh lebih buruk daripada keluarga iblis. Diawasi oleh setan bukanlah hal yang sepele. Kamu klan iblis kuat, tapi klanku tidak lemah. Bintang Jatuh Tianzun Mi. Bintang Jatuh Tianzun mencibir. Meskipun istana Dewa Bintang tidak sebaik seluruh klan iblis, ia juga merupakan anggota dari aliansi Terran. Selama dia mendapatkan harta karun itu dan bersedia membagikan sebagian, dia takut dia tidak akan menemukan sekutu. Sama seperti Bintang Jatuh dan surga api yang meleleh mendekati debu Qin di tempat rahasia Qin kuno, nafas yang sangat kuat datang dari medan perang kebangsaan Nawan ke pintu masuk alam rahasia Qin kuno. Ledakan, sebuah kaki yang menjulang tinggi dengan tubuh setinggi puluhan ribu kaki, ditutupi dengan skala emas yang luas dari sosok itu, saatnya tiba. Rongyan Tianzun dan Zuixing Tianzun, terlalu berlebihan bagimu untuk melakukan ini padaku pada saat yang sama, beberapa suara mulai berdering. Suara ini sangat kecil, tetapi terdengar di hati setiap orang kuat di seluruh dagu kuno dunia rahasia. Ledakan, di sungai emas, ada sungai emas yang sangat besar. Pada saat ini, semua orang kuat dari semua kelompok etnis di pinggiran tempat rahasia kuno Qin benar-benar takut untuk pindah. Jinlong Tianzun, Bintang Jatuh itu terkejut. Jinlong Tianzun, dia juga terkejut. Adapun beberapa orang kuat di dunia luar, mereka tidak berani terengah-engah. Tianzun berkebangsaan Zhenlong selalu mengasingkan diri dan jarang muncul dari dunia luar. Tanpa diduga, bahkan Tianzun berkebangsaan Zhenlong telah terkejut. Tapi pikirkanlah, bocah di depannya adalah yang kuat dari klan naga asli. Para ahli ini dikejar oleh ribuan suku. Sebagai klan naga sungguhan, bagaimana Anda bisa menutup mata terhadapnya? Hanya saja orang naga asli jarang memasuki medan perang dari 10.000 suku, yang membuat mereka tidak tahu bahwa Dewa Surga dari klan naga asli akan datang begitu cepat. Ketika Jinlong Tianzun memasuki medan perang, dia segera menguasai sungai emas, menyapu ke kedalaman Qin kuno, dan dengan cepat terbang menuju debu Qin. 2. Beri aku wajah kepada orang-orang Zhenlong. Ini adalah orang nagaku yang sebenarnya. Jika kamu bisa memberikan orang ini kepadaku, aku akan berterima kasih dan tidak sopan. Jinlong Tianzun Hongsheng berkata bahwa dia dengan cepat memasuki bagian dalam dari dagu kuno dan terus mendekat. Wajah Rongyan Tianzun dan Zuixing Tianzun telah berubah. Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir, baik iblis maupun Terran telah mencoba untuk memenangkan klan naga yang asli. Ini adalah kasus para penyembah bayangan dan jiwa di Wanxiang Sencang telah menunjukkan dukungan mereka kepada Qin Chen. Namun, jika Anda ingin memenangkannya, sekarang ada orang kuat yang dibunuh oleh Qin Chen di keduanya. Selain itu, Qin Chen juga memiliki harta karun paling kacau yang diperoleh dari koleksi Vientiane. Di depan kepentingan, bagaimana Qin Chen bisa dikeluarkan? Boom boom. Rongyan Tianzun dan Zuixing Tianzun mempercepat, semakin gila mendekati Qin Chen. Sehat, Jinlong Tianzun tiba-tiba mengerti tujuan kedua pria itu. Cahaya dingin di mata emasnya berkelap-kelip dan meraung. Sungai emas yang terdiri dari sisik dan sisik yang tak terhitung jumlahnya sangat kuat, mengalir ke angin puyuh gelap yang tak berujung, dan dengan cepat meraung kedua orang kuat, Dewa Api Cair dan Dewa Bintang Jatuh. Dia ingin menggunakan kekuatan satu orang untuk memblokir dua dewa besar.